Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regel Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Kali ini kita akan membahas modul 5 unit 2 dengan tema air untuk kehidupan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu siklus hidrologi. Dari gambar tersebut, siklus hidrologis dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu air laut menguap, terjadinya kondensasi, maka uap air itu akan membentuk awan, kemudian terjadi hujan dan kembali lagi ke laut. Sedangkan siklus sedang yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan, hujan jatuh di daratan, menjadi air darat melalui sungai, ada yang masuk ke danau kemudian menuju laut. Sedangkan siklus panjang yaitu air laut menguap, terjadinya kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan tinggi, kemudian jatuh sebagai salju, terbentuk gletser, mengalir ke sungai dan ada yang melalui danau, ada pula yang masuk ke dalam lapisan tanah menjadi air tanah dan selanjutnya kembali ke laut lagi. Komponen-komponen utama yang terjadi dalam proses siklus hidrologi yang pertama ada evaporasi, yaitu air di permukaan bumi baik di daratan maupun di laut yang terkena panas sinar matahari mengalami penguapan. Kondensasi yaitu uap air naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi akan mengalami pendinginan sehingga terjadi perubahan wujud menjadi embun, titik-titik air, salju, dan es. Yang ketiga ada presipitasi yaitu proses terjadinya hujan. Yang keempat ada infiltrasi atau perkolasi yaitu proses masuknya air permukaan ke dalam lapisan batuan. Yang kelima ada runoff yaitu air permukaan atau sungai danau maupun air dalam tanah yang mengalir keluar sebagai sumber mata air mengalir kembali ke laut. Air tanah sebagai sumber kehidupan. Sebagian besar, bahkan hampir seluruh air yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan air yang berasal dari perairan darat, termasuk air tanah. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Macam-macam perairan darat, yaitu yang pertama ada air tanah, sungai, danau, dan rawa. Manfaat perairan darat yaitu sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian dalam rangka mengairi sawah yang dikelola oleh masyarakat. Yang ketiga, sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang dibangun baik pada sungai berarus deras, mikrohidro, air terjun maupun waduk bendungan yang sengaja dibangun untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, sebagai sumber penghasilan bahan protein atau makanan. Persebaran perairan darat. Ada di Pulau Sumatera, yaitu sungai ada Asahan, Batanggadis, Batanghari, Belawan, Kambas, sampai ke Rawas, dan danau atau waduknya ada Danau Toba yang terkenal, Danau Kerinci, Danau Ranau, Sipin, Danau Toba, dan Danau Teloko. Pulau Jawa ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Ciliwung, Sungai Serayu, dan lain-lain. Sedangkan danau yang terdapat di Pulau Jawa ada Danau Kawah Ijen, Kawah Kelut, Pacai, Rawa Pening, sampai ke Danau Sarangan. Kalimantan ada Baharangan, Barito, Kapuas, Mahakam, Riau. Sedangkan danau atau waduk yang terdapat di Kalimantan yaitu dari mulai Bambenan, Bekuan, Belida, sampai ke Terusan. Pulau atau Sulawesi ada Sungai Ayung, Batuy, Konoweha, Laini, sampai ke Tutu dengan danau atau waduk yang terdapat
Di Sulawesi ada Danau Limboto, Lindu, Linau, Maholana, sampai ke Towuti. Potensi dan konservasi air tanah. Yang pertama, pemanfaatan air tanah. Air tanah berfungsi memenuhi berbagai keperluan rumah tangga seperti mandi, memasak, minum, dan mencuci. Irigasi pertanian pada sawah petani yang letaknya jauh dari sumber air seperti pada sungai umumnya, kemudian akan membuat sumur bor untuk mencukupi berbagai kebutuhan air tanaman pertanian. Kedua, pengolahan daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai adalah bagian dari muka bumi yang terdiri dari sebuah sungai beserta anak-anak sungainya membentuk satu daerah aliran yang airnya mengalir ke dalam sungai tertentu. Pentingnya pengolahan DAS jelas berkaitan dengan penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat, upaya mengamankan sumber air dari pencemaran, mencegah banjir dan kekeringan, mencegah erosi, serta mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah. Banjir dan upaya mengurangi resikonya, yaitu pertama, melakukan penghijauan pada lahan-lahan yang gundul, terutama di daerah yang memiliki ketinggian seperti gunung atau pegunungan, hutan, dan bagian hulu DAS. Yang kedua, memperbesar saluran dan daya tampung air hujan atau sungai. Ketiga, membuat bendungan atau waduk sebagai penampung air. Keempat, membuat sumur resapan oleh penduduk agar air hujan dapat terserap. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.